Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Budini Arsari. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang materi IPS kelas 7, yaitu tentang ruang lingkup ruang dan interaksi antar ruang. Nah, ikuti terus videonya, disimak terus, dan jangan lupa yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya, dan jangan lupa untuk like dan komen. Ruang lingkup ruang dan interaksi antar ruang. Pengertian ruang. Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian, yang digunakan makhluk hidup untuk tinggal. Ruang di permukaan bumi memiliki komponen diantaranya adalah tanah, udara, air, batuan, tumbuhan, hewan, dan lain-lain. Ruang merupakan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup untuk tinggal, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Selanjutnya adalah ruang permukaan bumi. Yang pertama, ruang tidak hanya sebatas udara yang bersentuhan dengan bumi, tetapi juga lapisan atmosfer terbawah yang mempengaruhi permukaan bumi. Yang kedua, ruang mencakup perairan yang ada di permukaan bumi seperti laut, sungai, danau, dan di bawah permukaan bumi yaitu air tanah. Jadi laut, sungai, danau, hutan itu juga merupakan bagian dari ruang. Dan yang ketiga adalah ruang mencakup lapisan tanah dan batuan sampai pada lapisan yang menjadi sumber bagi kehidupan. Nah, begitu juga dengan tanah dan lapisan-lapisan tanah dan juga bebatuan itu juga merupakan suatu ruang yang ada di dalam permukaan bumi. Ruang dalam pendekatan region berarti mendekati suatu gejala atau suatu masalah, dan region atau wilayah tempat gejala atau masalah tersebut tersebar. Yang kedua, ruang dalam pendekatan space berarti satu kesatuan alam permukaan bumi yang menunjukkan karakteristik yang sama. Dan ruang dalam pendekatan fungsional region merupakan beberapa keadaan alam berlawanan dan memungkinkan timbulnya bermacam kegiatan. Selanjutnya adalah interaksi antar ruang. Setiap ruang di permukaan bumi memiliki ciri dan karakteristik tertentu yang berbeda antar wilayah satu dengan wilayah lainnya. Karakteristik tersebut bisa berupa tanah, batuan, tumbuhan yang berbeda dari tempat satu dan tempat lainnya. Perbedaan karakteristik ruang tersebut menyebabkan terjadinya interaksi antar ruang. Kondisi tersebut terjadi karena setiap ruang membutuhkan ruang lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sebagai contohnya, misal daerah pegunungan umumnya merupakan penghasil sayuran, sedangkan daerah pesisir umumnya menghasilkan ikan. Penduduk dari daerah pantai membutuhkan sayuran, dan sebaliknya penduduk daerah pegunungan membutuhkan ikan. Kemudian kedua wilayah tersebut saling berinteraksi melalui aktivitas perdagangan. Menurut Bintarto, seorang ahli, interaksi merupakan suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku, baik melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Berikut merupakan bentuk interaksi antar ruang. Yang pertama ada mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk merupakan interaksi dalam bentuk pergerakan atau perpindahan manusia, misalnya transmigrasi, imigrasi, emigrasi, urbanisasi, atau perjalanan penduduk antar wilayah maupun antar negara. Yang kedua merupakan transportasi. Transportasi merupakan interaksi melalui perpindahan barang atau energi, misalnya pengangkutan barang, pergudangan, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah komunikasi. Komunikasi merupakan interaksi melalui perpindahan ide atau gagasan dan informasi, misalnya pengiriman informasi baik secara langsung maupun tidak langsung seperti melihat tayangan TV, membaca berita, internet, dan lain-lain. Kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang yaitu: yang pertama, saling melengkapi atau complementarity; yang kedua, kesempatan antara atau intervening opportunity; yang ketiga, keadaan dapat diserahkan atau dipindahkan atau transferability. Saling melengkapi atau complementarity, atau yang kita sebut dengan regional complementarity, yaitu adalah kondisi saling melengkapi terjadi jika ada wilayah-wilayah yang berbeda komoditas yang saling dihasilkannya. Misalnya wilayah A penghasil sayuran dan wilayah B penghasil ikan. A membutuhkan ikan dan wilayah B membutuhkan sayuran.
Jika masing-masing memiliki kelebihan atau surplus, maka wilayah A melakukan interaksi dengan wilayah B melalui aktivitas perdagangan atau jual beli. Selanjutnya adalah kesempatan antara atau intervening opportunity. Kesempatan antara merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Sebagai contoh, wilayah A biasanya membeli sayuran dari wilayah B. Namun selanjutnya diketahui wilayah C juga merupakan penghasil sayuran. Dikarenakan wilayah C jaraknya lebih dekat dan biaya transportasinya lebih murah, maka para pembeli sayur dari wilayah A akan beralih membeli sayur ke wilayah C. Hal tersebut menyebabkan interaksi antara wilayah A dengan B menjadi lemah. Yang terakhir adalah kemudahan transfer atau transferability. Kemudahan transfer dan biaya yang diperlukan untuk pengangkutan barang atau juga orang sangat tergantung pada ketersediaan infrastruktur atau sarana dan prasarana yang menghubungkan daerah asal dan tujuan. Sebagai contoh, seseorang akan menjual sayuran dari wilayah A ke wilayah B, namun jalan menuju wilayah B mengalami kerusakan sehingga tidak bisa dilalui. Akibatnya, orang tersebut tidak jadi menjual sayuran ke wilayah B. Nah, baik anak-anak, segitu dulu video materi pembelajaran kita kali ini. Jika ada yang ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar dan ikuti terus videonya, dan sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.